Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan prakarya dan kewirausahaan kelas 10 kali ini tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal dan benda. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita langsung lanjut ke materi. Yang pertama itu budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya pantun, cerita, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, rumah adat. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak bisa dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap jenis budaya tradisi, baik non-benda maupun artefak atau objek budaya, dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Untuk kali ini kita lebih ke budaya non-bendanya. Nanti untuk artefak atau objek budaya akan dipertemukan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda yaitu kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, machine atau peralatan, method atau cara kerja, dan market atau pasar. 6M ini pasti ketemu terus dalam pelajaran prakarya sampai nanti kalian kelas 12. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau materialnya, keterampilan produksi, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan perkembangan usaha. Yang selanjutnya, perencanaan dan produksi usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Proses perancangan kerajinan diawali pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Yang kedua, pembuatan sketsa ide.
Yang ketiga, pembuatan studi model kerajinan dan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap untuk dijual. Dengan adanya produk yang dihasilkan, maka harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan memberikan pemahaman sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi suatu benda atau memiliki wujud, ya. Sebagai contoh, sebuah cerita rakyat tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat itu. Contohnya seperti ini ya. Biasanya suka kalian temukan di museum-museum ya. Jadi inspirasi budaya lokal non benda itu sesuatu bentuk yang abstrak yang nggak ada bendanya dibuat menjadi suatu benda dan memiliki wujud. Salah satunya diorama mini ini. Ya, biasanya suka ada di museum, salah satunya di Monas ya, itu. Kadang kalian temukan juga di tempat-tempat wisata suatu daerah, oleh-oleh dari daerah setempat tersebut biasanya ada khas dari daerahnya itu sendiri. Pencarian ide produk. Untuk memudahkan dalam pencarian ide atau gagasan untuk perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Dimulai dengan memikirkan hal-hal atau pertanyaan seperti budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi, produk kerajinan apa yang akan dibuat, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut, bahan serta material apa saja yang akan dipakai, warna atau motif apa yang akan digunakan, adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan, bagaimana proses pembuatan produk tersebut, alat apa yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat diungkapkan atau didiskusikan dalam kelompok sebagai bentuk curah pendapat atau brainstorming. Nah, tuangkan ide-ide ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman dapat memberikan ide yang merupakan perkembangan diri ide sebelumnya. Jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Nah, ketika kalian pencarian ide dalam suatu produk, kunci sukses yang harus kalian miliki ini ya, ada 5. Dan harus dipikirkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul yang harus didiskusikan. Gitu. Lanjut. Membuat gambar atau sketsa. Ide-ide perancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint. Dan sebaiknya hindari untuk menggunakan penghapus. Tariklah garis secara tipis-tipis terlebih dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, kita dapat mengabaikannya. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Terus lanjutkan sehingga kita berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarlah idemu sebanyak-banyaknya, dapat berupa variasi produk atau satu produk yang memiliki fungsi sama.
tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Produk dengan bentuk yang sama, dengan warna dan motif yang berbeda. Nah, pilih ide terbaik. Setelah kita menghasilkan cukup banyak ide-ide dan menggambar sketsa, maka kita dapat memulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan mungkin untuk dibuat, ya. Dipilih, disaring lagi setelah idenya udah ada, setelah sketsanya ada, disaring lagi. Ide mana nih yang kira-kira paling menarik, kayak gitu. Yang selanjutnya ada prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya merupakan format 2 dimensi. Ini berarti hanya digambarkan dalam sebuah bidang datar. Karena kerajinan yang akan kita buat berbentuk 3 dimensi. Maka tahapan berikutnya kita lakukan studi model. Studi model dapat kita lakukan dengan menggunakan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Bikin contohnya dulu ya. Yang selanjutnya ada perencanaan produksi. Setelah sudah melakukan proses pemodelan, berikutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas atau detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana dengan baik, ya. Ini tahapan-tahapannya sampai perencanaan produksi. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.